Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fikri Al-Mustafa dengan NB 14621000246 akan sedikit menerangkan tentang proyek yang saya buat di UAS ini tentang peminjaman di perpustakaan. Pertama kita membuat lokal hostnya dulu di PHP admin. Saya menggunakan ini namanya EAS Purpose. Untuk di INV nya jangan lupa kita setting sesuai dengan localhost yang sudah dibuat supaya nanti terkoneksi. Setelah itu pilih new terminal, kita diketikkan PHP Artisan Mac Migrate. Setelah sudah terkoneksi, lanjut kita mau membuat tabel dengan terminal PHP Artisan Mac .2 Migrate sesuai yang dibutuhkan. Sini saya membuat tabel user. Di tabel user ada ID, ini increment, namanya string, emailnya string. Untuk email verifikasinya menggunakan timestamp, passwordnya string. Setelah itu dengan dipergunakan ID user. Setelah membuat tabel user, di sini membuat tabel buku. Di tabel bukunya ada ID-nya increment, kode bukunya char, judulnya string, pengarangnya string, tahunnya char, ISBN char, jumlah halamannya big integer, karena kalau ada halaman yang banyak supaya bisa mengatasi. Ini disesuaikan dengan soal EAS yang ada dengan ID-nya buku. Setelah membuat buku, membuat tabel sirkulasi antara buku dan user. ID-nya sirkulasi, ada ID-nya increment, NBI-nya char, namanya char, kode bukunya big integer, isi integer. Nol ini tidak boleh kosong kalau ada ini. Ini forenya ini pengunci atau sebagai key-nya, kuncinya kode buku, referensinya dari ID. On ini diambil dari buku di tabel buku sini dan di delete. Dendanya integer karena di soal ada dendanya. Kondisinya ini integer, tanggal pinjamnya datetime, tanggal kembali datetime. Setelah membuat migrasi, kita lanjut ke controller. Sini saya membuat buku controller class, buku controller extend controller. Publik pertama saya ambil ID-nya admin index, buku punya al, view text admin buku index, datanya dari buku. Itu kalau admin, ada admin, ini datanya juga sama. View ini menampilkan. Setelah itu ada admin edit, supaya si admin bisa mengedit, tambah buku, delete buku, update buku, beserta user sebagaimana kita sesuaikan. Ini untuk grid. Sini admin, ambil dari yang atas. Ketika adminnya mau membuat tabel, nanti ada kodenya. Ini kodenya, ID-nya kode buku.
kita request ke kode buku ya, kita kode buku yang ada di migrasi, migrate judul, kita requestkan ke judul yang ada di migrate, pengarang, tahun, ISBN, jumlah halaman, ini semua kita migrate, kita request ke migrate di migrate yang direct kalau ada sesuatu. Untuk yang update, edit admin, saya di sini ID-nya ID edit admin. Nah, adminnya mau ngedit buku di mana ID ini berpatokan, key-nya adalah ID, requestnya diedit di migrate, update. Ya, update-nya nanti bisa merubah kode buku, judul, pengarang, tahun, ISBN, dan jumlah halaman. Bisa diganti salah satu atau semuanya bisa. Setelah itu kita return redirect with. Ketika sukses akan ada notifikasi buku update successful. Dan yang terakhir delete admin. Ketika admin mau mendelete suatu buku yang seumpamanya bukunya sudah tidak ada di perpustakaan, bisa seperti ini, data delete, buku find, kita carinya di ID, setelah itu kita delete. Setelah membuat kontrol buku, lanjut membuat controller sirkulasi. Di sini saya menambahkan karbon supaya nanti ketika di sirkulasi pinjam di sini, tanggal pinjam dan tanggal kembali, si karbon ini berfungsi sebagai manipulasi tanggal supaya kita bisa mengatur tanggal pinjam dan tanggal kembali. Admin index ID-nya, sirkulasinya, view-nya nanti seperti ini. Kita ambil data sirkulasi, kita samakan seperti di sini supaya bisa connect. Dan untuk di show buku sama, saya di sini menggunakan ID data sirkulasi sama. Di admin add supaya adminnya bisa menambahkan sesuatu. Ini di admin editnya. Untuk di admin editnya saya bedakan menjadi data edit, admin edit. Sini untuk membuatnya, ketika adminnya mau membuat suatu tabel buku, ini data sirkulasi yang ada di atas, sirkulasi create NBI, ini untuk usernya, nama ini direquestkan ke migrate, kode buku, judul, tanggal pinjam, sini menggunakan YMD ya, tahun, tanggal, bulan, tahun, seperti itu. Tanggal kembalinya sama, tanggal, bulan, tahun. Akan ID-nya start frame, request, tanggal, kembali. Untuk di dendanya juga sama, requestnya di denda yang ada di buku controller. Itu ini untuk memanipulasi yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan controller karbon supaya tanggal pinjam dan tanggal kembalinya bisa kita manipulasi untuk menentukan kapan tanggal pinjamnya dan kapan tanggal kembali, supaya bisa kita menentukan dendanya kalau si user telat mengembalikan buku di perpustakaan. Ini untuk update, edit admin, sirkulasi, dimana kalau untuk update key-nya di ID, request-nya di ID, terus kita update. Setelah itu berlanjut ke kode buku,
delete sama seperti tadi, delete admin. Ini yang bisa mendelete, menambah, mengeprint semuanya admin. Kita mencarinya di ID, ID-nya di ID yang ada di Migrate. Untuk admin printnya nanti kita bisa ngeprint di PDF kalau kita mau, kalau sudah ada user yang meminjam buku dan kita cetak. Ini untuk cetak keterangan mahasiswanya, ini dicetak keterangan di requestnya NBI sebagai key dari user. Kita sirkulasinya di mana NBI kita getkan, terus kita return view-nya ini kompak di data menggunakan ID data sirkulasi. Setelah controller selesai, lanjut ke kita membuat model. Model yang pertama di buku.php. Di modelnya ini kita sesuaikan yang sudah kita kodekan, yang sudah di migrate dan di controller. Ada kode buku, judul, pengarang, tahun, ISBN, dan jumlah halaman. Nanti ada kelebihan atau kurang salah satu bisa error. Kita menggunakan timestamp parsenya. Untuk di sirkulasinya, sama kita menggunakan karbon untuk memanipulasi tanggal. Ada sirkulasi tanggal pinjam, tanggal kembali. Ini untuk tabelnya NBI, nama, kode buku, denda, kondisi, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, di sini untuk karbonnya memanipulasi tanggal kembali maksimal. Kita gunakan di sini tanggal kembali, kita ambilkan dari migrate. Untuk menghitung selisih antara tanggal kembali dengan tanggal pinjam, ketika nanti setelah 1 minggu buku yang dipinjam tidak dikembalikan, akan dikenakan denda 1.000 per hari. Selisihnya tanggal pinjam times weeks, minggunya tanggal kembali. Untuk dendanya menggunakan ID denda, selisih dari untuk hari tadi lebih besar daripada 0, dan selisihnya lebih besar daripada 0, kita kalikan 1.000 per hari. D2. Untuk selisihnya ada menggunakan public functionnya tanggal pinjam atribut, tanggalnya ada tanggal, bulan, tahun. Menggunakan request tanggal pinjam, untuk ininya sama, tanggal kembalinya sama. Untuk kondisi bukunya kita tambahkan, kalau rusak nanti ada denda tambahan, kalau baik berarti tidak akan ada denda tambahan di belakang. Untuk belongs to, melanjutkan bukunya ada di kode buku dan ID untuk key-nya. Setelah itu di user, tabelnya ada 3 yang di PHP, di localhost. Ada nama, email, dan password. Terus nanti ini untuk di hidden, seperti kita mencantumkan password yang biasa akan seperti ada pagar-pagarnya dulu. Untuk token perpustakaannya. Ini untuk email verifikasi, nanti kalau si user menggunakan email. Setelah model selesai, sini untuk di view-nya ada page ini untuk admin,
Untuk buku, untuk tampilan awalnya jeber, karena kita akan outputnya akan memanjang. Headingnya konten, ini menggunakan kontainer. Headingnya seperti ini. Yang pertama ada tambah buku, add ors buku, ini untuk menambahkan kan buku. Di sini ada bodinya. Di bodinya nanti ada kode buku yang kalau si admin mau menambahkan atau user mau meminjam, kita tinggal menambahkan kode buku sebagai key-nya, kontrol dengan ID-nya kode buku, namanya kode buku, Arial email help untuk tulisannya CSS. Div email help from X. Kalau si ada menggunakan email si usernya. Lanjut kita membuat kelas ID-nya judul, namanya judul. Ini juga sama. Kalau si usernya ada emailnya, kita cantumkan X-nya 500. Ini dari tabel pengarang yang sudah kita buat tadi di atas. Kita sesuaikan dengan localhost. X-nya 500, ini batasnya. Lanjut kita membuat tabelnya untuk tahun, tampilan tahunnya. Setelah itu ada ISBN, dan terakhir jumlah halaman. Setelah itu nanti kita bisa untuk submit, untuk berlanjut ke untuk yang diedit. Yang tadi untuk add itu untuk menambahkan, yang sekarang di bagian admin ini untuk mengedit buku dan update seperti itu. Edit produk, isi for management, edit bukunya, KTP-nya hidden, menggunakan ID-nya, namanya ID, value-nya data, kita ambilkan dari ID. Yang pertama kita bisa mengedit untuk kode bukunya, untuk isiannya sama seperti yang ada di add. Setelah itu kita bisa mengedit, update judul. Selanjutnya ada pengarang, ada tahun, ada ISBN, ada jumlah halaman, dan yang terakhir kita submit kalau kita sudah bisa, kalau si admin sudah mengedit atau update, kita klikkan submit. Ini untuk di indeksnya, jalan awalnya ada data buku. Untuk yang di sebelah sininya ada data buku, tambah buku, data sirkulasi, seperti itu. Untuk data buku, daftar buku yang ada. Nah, kalau kita untuk data bukunya kita klik, nanti ada pilihan daftar buku yang ada, yang sudah si admin atau saya isikan di localhost, bisa di localhost, bisa di sininya. Ini saya contohkan sebentar.
tadi belum saya sinkronnya servernya. Ini data bukunya yang sudah saya tambahkan. Bisa menambahkan langsung dari localhost, bisa juga menambahkan dari sini, sangat fleksibel. Nanti kalau sudah di submit, nanti yang sudah admin isikan akan muncul di data buku seperti itu. Setelah itu, setelah ada data buku, di bawahnya nanti di data bukunya, kalau kita klik ada kode buku, judul, pengarang tahun, dan action sebagai submitnya tadi. Kalau sudah si admin sudah menambahkan dan dirasa benar datanya, bisa klik action submit. Nah, di DB database kita ambilkan dari kode buku. Sebentar. Sini kita urutkan, ada kode buku, ada judul, ada pengarang, ada tahun, ISBN, jumlah halaman. Kita sesuaikan dengan yang ada di localhost. Setelah itu si admin ada dua pilihan, bisa diedit atau bisa dihapus si bukunya tadi. Saya menggunakan metodenya get untuk ke database nya. Dan di sini kalau sudah di data buku tadi, kita bisa search atau mencari buku. Bisa sini ada. Semua kalau tidak ada apa ini? Kan tidak ada. Bisa di search, bisa kita cari. Setelah itu di buku selesai, adminnya bisa sirkulasi. Ini untuk add-nya, add bukunya. Di add, kodenya nanti ada cetak surat keterangan status mahasiswa. Mahasiswanya statusnya bagaimana, aktif atau tidak aktif. Halaman ini digunakan untuk mencetak surat keterangan status mahasiswa di mahasiswanya. Ini untuk di usernya. Di usernya, kalau key-nya saya ambil dari NBI. Ini untuk contohnya seperti ini, supaya penulisannya tepat, tidak salah si usernya. Setelah itu nanti yang terakhir ada one click. Kita menggunakan submitnya adalah one click. ID-nya kita ambilkan dari NBI-nya mahasiswa tadi, user, value-nya flash, BTN benar cetak. Kita klik, nanti bisa mencetak user yang sudah meminjam. Di sini kita bisa, saya memasukkan note sebagai peringatan atau pemberitahuan. Masukkan NBI untuk cetak surat keterangan, dan jika Anda lupa NBI, Anda bisa mengeceknya di data mahasiswa seperti itu. Ini untuk print, untuk ketika si usernya tadi seumpama sudah meminjam buku dan mau mencetak statusnya, dan ini untuk di add-nya. Di sini sama, ada tambah buku, add harus buku, tambahkan buku sebanyak-banyaknya. Di sini ada NBI untuk usernya. Kalau mau meminjam buku, kita masukkan NBI,
Ini untuk contoh MBI nya ada namanya, misal ini untuk X nya ini contohnya namanya Rehan. Setelah itu ada kode bukunya sebagai key atau ID nya, dan nanti bisa dikoneksikan seperti itu. Kode buku. Setelah itu ada open menu, kita sirkulasinya di DBS, di database, di tepasnya di kode buku. Itu ada judul bukunya, misal ini Laskar Pelangi, kondisinya nanti bagaimana, baik atau tidaknya, ada pilihannya. Nanti kalau tidak baik ya ada dendanya, kalau baik aman. Setelah itu ada menu, kita ambilkan kondisinya, nanti akan ada pilihannya seperti itu, dua pilihan, bagus atau tidak. Setelah itu tanggal pinjam, karena di controller kita menggunakan karbon, jadi tanggal pinjamnya kita bisa dimanipulasi, misal tahun, bulan, tanggal. Untuk tanggal kembalinya sama menggunakan karbon, bisa kita manipulasi supaya gampang untuk menghitung denda. Ini ada untuk selanjutnya ada edit produk atau edit buku, edit buku yang ada di perpustakaan. Kita menggunakan ID-nya untuk kalau ada emailnya bisa kita tautkan. Setelah itu ada kode bukunya. Setelah ada kode buku ada judul, ada pengarang, ada tahun, ISBN, jumlah halaman, dan terakhir submit. Kalau kita sudah mengedit bisa kita submit untuk mengupdate. Nah, di sini kita sesuaikan dengan yang di migrate dan di controller dan di model harus sama, ID-nya harus sama juga. Setelah itu di sini index, ini daftar buku apa saja yang sudah si admin tambahkan akan muncul di halaman pertama, supaya nanti si mahasiswanya biar enak itu kalau mau mencari bukunya. Ada data buku, ambilkan dari data buku. Di data buku nanti data buku kalau user masuk ke data buku, si usernya nanti, mahasiswa nanti bisa mengecek namanya siapa, MBI nya berapa, kode buku yang dipinjam berapa, jumlah halamannya berapa, judul bukunya siapa, tanggal pinjamnya dipinjam tanggal berapa, tanggal kembali berapa, supaya nanti si mahasiswa, supaya agar tidak lupa untuk mengembalikan bukunya, supaya tidak kena denda. Dan untuk kondisinya dipastikan harus baik. Nanti kalau tidak baik atau rusak atau gimana akan ada denda tambahan di belakang. Untuk key-nya kita ambilkan di database nya, di itemnya kita nama user, MBI, opsionalnya kode bukunya, opsional untuk jumlah halamannya, karena jumlah halaman ada beberapa pilihan. Sistemnya karena kita menggunakan controllernya karbon, menggunakan sistem, tanggal pinjam, tanggal kembali, kondisi si bukunya bagaimana, dan dendanya. Setelah itu kita metodkan atau kita get kan supaya terkoneksi. Ini untuk mencari dan data-data yang di atas tadi itu bisa kita buat untuk mencari buku yang ada atau tidak ada, seperti itu. Yang terakhir di sirkulasi ada print, di laporan sirkulasi bukunya di print. Ini untuk CSS nya sudah disesuaikan. Setelah itu
Terus ada nanti muncul program studi teknik informatika Universitas 17 Agustus Surabaya. Ini untuk alamatnya universitas. Setelah itu di baris selanjutnya ada laporan sirkulasi buku dengan labelnya NBI. Kita kaitkan di NBI, sudah dimetodkan tadi. Setelah itu ada nama si user atau mahasiswa, dan ini untuk isinya. Ada kode buku, judul, jumlah halaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, kondisi, janjinya bagaimana. Ini dikoneksikan seperti ini di ID yang sudah kita buat, yang sudah saya buat di atas. Untuk baris tabelnya di sini saya menambahkan untuk total dendanya tadi, uraian data sirkulasi as item, data sirkulasi yang ada di atas di migrate atau di blade modul. Kita masukkan denda, ID denda yang ada di sana, dan sini harus sama biar bisa terkoneksi. Dan denda, total denda, ini nanti perhitungan dendanya berapa kalau telat mengembalikan bukunya. Untuk selanjutnya kita di roots, ini untuk di webnya. Webnya kita targetkan untuk di bukunya, kita targetkan controller class admin index yang ada di controller, admin add yang ada di modul. Ini juga sama. Setelah itu ada function bukunya, ini untuk ID buku yang sudah dibuat di atas tadi. Kita masukkan di sini satu persatu. Add buku admin, edit buku edit admin, delete admin. Untuk pembayaran kalau nanti si usernya terkena denda, indeks sirkulasi, admin indeks. Dan terakhir pembayarannya untuk fungsinya. Ini untuk yang si user nanti, admin print untuk di print, cetak keterangan mahasiswanya. Untuk codingannya saya rasa cukup. Webnya seperti ini, tampilan awalnya. Ini ada buku, ada daftar buku yang sudah si admin tambahkan di localhost ataupun di sini bisa. Ini untuk data sirkulasi bukunya seperti ini. Untuk kolom-kolomnya tambah sirkulasi, tambah bukunya. Ini untuk usernya. Dan yang terakhir cetak laporannya, kita masukkan NBI yang sudah si user masukkan sebagai key-nya. Untuk peringatannya, masukkan NBI untuk cetak surat keterangan perpustakaan ini. Jika Anda lupa NBI, Anda bisa mengecek di data mahasiswa. Saya ambil contohkan seperti ini. Sebentar. Ini langsung mencetak PDF dan bisa langsung di print semua halaman, bisa. Nanti kolom-kolomnya seperti ini. Ini sesuai dengan CSS yang sudah dibuat. Kode bukunya, judul bukunya, jumlah, tanggal pinjam, tanggal kembali, kondisinya bagaimana, dendanya nanti kalau si user dari tanggal pinjam dan tanggal kembalinya tidak sesuai atau melebihi batas, nanti akan dikenakan. Dan di sini nih akan ada total denda yang diterima si user ketika dia mengembalikan karena tidak memenuhi
syaratnya tadi. Ini bisa langsung kita cetak sini, langsung jadi PDF. Tampilannya terakhir seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.